puji Dia di sana dan wajahkan Yesus. Buka dibawa oleh Bapak balas. Aku kedengaran kok. Mari kita bersatu. Selamat pagi untuk kita semuanya. Selamat pagi. Kita ucapkan berterima kasih kepada Tuhan untuk cinta kasih-Nya, untuk kebaikan-Nya. Dari malam hingga pagi hari ini kita boleh bangun, kita boleh datang ke tempat ini. Terima kasih untuk Ibu Pendeta Simanjuntak yang sudah merencanakan acara ini. Majelis, terima kasih yang sudah mensahkannya, yang sudah boleh menyetujuinya, dan kita boleh melakukannya. Dan terima kasih untuk kita semuanya yang boleh hadir pada saat ini. Biarlah kehadiran kita boleh untuk saling menguatkan satu dengan yang lain. Saudaraku yang berkati Tuhan, Ibrani 13 ayat yang pertama. Ini tutup mata pun saya sebutkan sekali, kita bisa langsung hafal. Ibrani 13 ayat yang pertama. Peliharalah kasih persaudaraan. Ya. Jadi kalau saya tanya lagi pasti udah hafal ya. Larissa, Ibrani 13 ayat yang pertama tadi. Peliharalah kasih persaudaraan. Di zaman Ibrani, di zaman Paulus, ada suatu konflik antara orang Ibrani yang mereka bergumul apakah harus mengikuti hukum Taurat Musa atau tidak. Antara Musa atau Yesus. Antara hukum yang lama atau Yesus yang baru. Ada pergumulan. Yang kedua, sistem ibadahnya. Apakah mengikuti Yesus atau zaman Musa? Sehingga waktu itu sejarah mencatat bahwa hampir lenyap persaudaraan waktu itu karena orang Ibrani yang sudah menerima Yesus Kristus ini ada dua kelompok. Yang satu dia masih tetap dengan ajaran lamanya, yang baru mereka menjadi orang apa? Orang Kristen. Itulah yang membuat konflik. Bukan hanya konflik di mana? Bukan hanya konflik di gereja. Ini belum di gereja. Ini di keluarga. Ada satu keluarga yang ke hukum Taurat, ada yang ke Yesus. Ada tetangganya mungkin yang sebelah kanannya ya ke Taurat, ada yang ke Yesus. Ini belum sampai gereja, saudara. Oleh sebab itu, ya, buku tafsiran mengatakan bahwa hampir punah persaudaraan waktu itu. Karena mereka harus mengikut siapa. Tetapi saudara yang berkati Tuhan, akhirnya Paulus memberanikan diri menuliskan, peliharalah kasih persaudaraan. Bagaimana kita tahu bagaimana cara pelihara? Ya. Bagi kita semua yang punya halaman rumah, ya, dan yang suka menanam, bagaimana memelihara dari bibit atau kita belinya atau tanamnya dari kecil, kita pelihara dia sampai besar, dan kalau bisa memang itu adalah pohon yang bisa berbuah, maka dia berbuah. Begitulah cara kita memelihara. Mungkin ada gangguan dari luar, sama seperti apa namanya? Mungkin ada binatang, atau ada bakteri, atau dari ancaman dari luar, atau mungkin dari dalam sendiri. Mungkin pupuknya kurang, atau airnya kurang, atau gimana tanahnya nggak cocok. Jadi ada gangguan dalam, mungkin saudara menanam pohon supaya boleh apa? Berbuah atau bertumbuh. Begitu juga dalam kehidupan kita. Kehidupan sebagai suami dan istri, kadang-kadang ada gangguan antara ego suami atau ego istri.
Di dalam rumah tangga ada juga ego orang tua dan ego anak-anak. Kalau sudah ada keturunannya, ada ego anak, ada ego mantu, ada ego orang tua. Ya. Ditambah lagi kalau sudah ada cucunya, bertambah lagi egonya. Berbeda-beda, saudara. Tetapi bagaimana kita bisa memelihara perbedaan itu? Bagaimana bisa kita memanage perbedaan yang manusia punya hak untuk berbeda? Tetapi kalau di dalam Yesus kita semua sudah harus satu kasih, kita bersaudara. Persaudaraan itu identik dengan saudara, ya, saudara kandung, ya, lalu sepupu, ada keponakan. Tapi di sini bagaimana sebagai saudara kandung dan sepupu boleh boleh akrab. Beberapa jemaat yang saya layani rata-rata ada konflik antara saudara berkandung, saudara kandung. Apalagi kalau mereka punya orang tua yang ada sawitnya, saudara. Ribut. Ya. Kalau orang tuanya sudah sangat sudah dia Kristen nasional gitu, jadi anak perempuan dikasih, anak laki-laki marah karena nggak ada budayanya orang Batak itu boru dah dapat. Tapi ketika orang tua sudah memutuskan borunya juga dapat, di situ ribut, saudara. Suatu hari ada teman saya, mereka 3 bersaudara. Orang tua mereka ada 10.000 hektar sawit. Lalu dia bertanya kepada saya, Pak Pendeta, gimana sebenarnya harus dilakukan? Saya bilang, ya terserah bagaimana kamu. Saya bilang, kamu anak pertama, ada adikmu perempuan. Lalu akhirnya saya katakan, kamulah banyak berdoa, berhikmat. Bagaimana adik perempuanmu, apakah kamu kasih atau tidak? Tapi kalau menurut Alkitab, kamu harus kasih. Kenapa? Karena itu saudara kandungmu. Dan kamu juga nggak mungkin melihat menderita adikmu, perempuanmu, hanya gara-gara budaya, adat yang mungkin kurang berkenan. Akhirnya adik perempuanmu menderita. Singkat cerita mereka pulang semua karena memang bapaknya sudah sekarat. Pada saat di ruang ICU ini, saudaraku, akhirnya dipanggil. Anak pertama teman saya ini dipanggil. Oke? Kamu dapat 7.000 hektar. Adekmu yang laki-laki 3.000 hektar. Lalu dia bertanya, gimana dengan boru dengan anak perempuan? Ya nggak ada. Lalu teman saya ini katakan, oke lah Pak, biarlah saya 5.000, boru saya atau adik saya ini 2.000. Lalu bapaknya katakan, sudah ikhlas kamu? Kasih dari 7.000 jadi 2.000? Ikhlas Pak, karena ini adik saya. Senang sekali bapaknya. Akhirnya saudaraku, sudah terjadi 5.000 anak pertama, anak perempuan, anak kedua perempuan 2.000, anak ketiga 3.000. Saudara berkati Tuhan, inilah yang dinamakan kasih persaudaraan. Kalau kita ada yang berlebih, boleh memberikan. Kalau kita ada yang kekurangan, minta sama Tuhan, jangan minta sama manusia. Ya. Persaudaraan, saudaraku. Yang penting kita semua ini berdarah, nggak ada darah biru semua di sini, semua darahnya merah. Ya. Ada O, A, B, AB, ada yang lainnya darahnya, golongannya, semua berdarah. Kita semua bersaudara. Oleh sebab itu, saudara berkati Tuhan, ini adalah salah satu bentuk
bagaimana kita pelihara persaudaraan. Sekali lagi ingat, tolong Tuhan mau kita jangan terlalu lihat perbedaan. Perbedaan itu indah kok. Perbedaan itu indah. Pelangi kalau semua merah, nggak pelangi namanya. Yang buat pelangi itu indah adalah karena perbedaan. Oleh sebab itu, saudara berkati Tuhan, mari kita Mari kita tetap pelihara persaudaraan. Kita semua bersaudara di dalam siapa? Di dalam Yesus Kristus. Oleh sebab itu, selamat kita berrekreasi, one day family. Mari suami-suami, istri-istri, anak-anak, ya, mari kita semua beraktivitas. Ya, kecuali memang kurang sehat, tidak apa-apa. Oleh sebab itu, tolong perhatikan barang masing-masing. Ya. Kalau memang nanti ada jalan bersama-sama, saya usulkan jangan semuanya pergi, harus ada satu yang yang menjaga. Ya. Kecuali memang kita sudah ikhlas, ya. Yang barang-barang berharga yang apa-apa dibawa, ya. Oleh sebab itu, sekali lagi saudara berkati Tuhan, tolong jaga barang masing-masing. Terutama jaga kita punya tindakan, perkataan, dan perbuatan. Kiranya Tuhan berkati kita, selamat berkreasi, sampai kita boleh mendapatkan sukacita bersama-sama. Tuhan berkati kita. Amin.